Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 4. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran IPA tentang penerapan teknologi pada pekerjaan di kelas 4. Masih di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Sebelum kita masuk ke materi pembelajarannya, Bapak pastikan kalian semua sudah berdoa terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Teknologi dalam menangkap ikan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan adalah teknologi menangkap ikan. Tentunya teknologi yang digunakan oleh nelayan di sini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama teknologi tradisional dan yang kedua teknologi modern. Apakah kalian tahu teknologi tradisional dan teknologi modern itu apa? Ayo kita cari tahu pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, teknologi tradisional. Peralatan yang digunakan oleh nelayan tradisional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan jala atau jaring. Yang kedua, alat pancing yang terbuat dari kayu. Yang ketiga, bubu adalah alat yang terbuat dari bambu dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Lalu yang keempat, tombak yang memakai tali sebagai penarik tombak jika mendapatkan ikan. Nah, itulah 4 peralatan yang digunakan oleh nelayan tradisional. Yang kedua, teknologi modern. Peralatan yang digunakan oleh nelayan modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, radar adalah alat yang digunakan untuk mengetahui kumpulan ikan. Jadi radar ini mendeteksi keberadaan ikan yang banyak. Yang kedua, pukat adalah sebuah jaring besar yang bisa menangkap ikan lebih banyak. Yang namanya adalah pukat harimau. Yang ketiga, racun adalah zat pelemas untuk ikan. Jadi ikan tersebut akan merasa lemas sehingga memudahkan nelayan menangkapnya. Dan yang terakhir, yang keempat itu adalah bom ikan. Adalah bahan peledak yang diledakkan di dalam laut. Bukan ikan saja yang terkena, tetapi terumbu karang pun yang ada di dalam laut akan terkena imbasnya juga ya. Nah, itulah 4 peralatan yang digunakan oleh nelayan modern. Sebagai pertimbangannya tentunya peralatan yang modern ini sedikit banyak dampak bagi lingkungan atau ekosistem di laut. Ya. Oke, kita lanjutkan. Perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Selain kita bahas tadi peralatannya, kita juga akan bahas apa perbedaan dan apa persamaannya. Nah, kita di sini ada dibahas di sebelah kiri ini ada nelayan tradisional, di tengah lalu persamaannya, dan yang sebelah kanan ada nelayan modern. Ini adalah bentuk dari diagram pen. Nah, kita akan bahas di sebelah kiri nelayan tradisional. Nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan yang sederhana. Lalu nelayan modern menggunakan perahu bermesin dan menggunakan peralatan modern. Dan persamaan dari kedua nelayan tersebut yaitu sama-sama mencari ikan, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, memperkirakan cuaca dan gelombang laut. Tentunya memperkirakan cuaca dan gelombang laut di sini adalah pada saat pemberangkatan. Nah, itulah persamaan atau
maksudnya adalah perbedaan dan persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Lalu apa dampak dari penggunaan teknologi tersebut? Nah, ini adalah dampak penggunaan teknologi bagi keseimbangan alam. Terbagi dua, yaitu ada dampak positif dan ada juga dampak negatif. Dampak positif untuk teknologi tradisionalnya adalah tidak merusak ekosistem di laut dan bahannya mudah didapat. Sedangkan untuk dampak positif teknologi modern, tangkapan ikan tentunya lebih banyak dan menghemat waktu juga tenaga. Dampak negatif. Dampak negatif dari teknologi tradisional, tangkapan ikannya sedikit, menghabiskan waktu dan tenaga. Sedangkan dampak negatif bagi teknologi modern, tentunya merusak ekosistem laut, memerlukan biaya yang mahal. Lalu bagaimana untuk menyelamatkan ekosistem di laut? Nah, inilah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mencari ikan agar ekosistem laut tetap terjaga. Ini adalah ada 4 poin. Yang pertama, tidak menangkap ikan besar-besaran. Dan yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Yang keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Tentunya hal-hal yang harus diperhatikan ini adalah terutama bagi nelayan modern yang menggunakan teknologi modern serba canggih. Nah, inilah yang perlu diperhatikan agar ekosistem yang ada di laut tetap terjaga. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran IPA dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari supaya kita tetap menjaga lingkungan, keseimbangan alam, bukan hanya di laut tapi di darat juga ya. Tetap kalian tetap jaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Harus pakai masker, jaga jarak, dan selalu sering cuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.